Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, para siswa kelas 12 IPA Matematika Peminatan. Pada hari ini masih belajar bersama dengan Pak Taufik dengan materi uji turunan kedua untuk menentukan kecukungan dan titik belok fungsi trigonometri. Perhatikan dengan baik ya, semoga semakin pintar. Uji turunan kedua untuk menentukan kecukungan dan titik belok fungsi trigonometri. Sebelum menentukan titik maksimum, titik minimum kecekungan, dan titik belok menggunakan uji turunan kedua, anak-anak harus memahami terlebih dahulu definisi turunan kedua sebagai berikut. Jika f aksen x adalah turunan pertama suatu fungsi fx yang diturunkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi fx terhadap x yang ditulis dengan f double aksen x atau y double aksen atau d2f per dx kuadrat atau d2y per dx kuadrat. Nah, kita ambil contoh. Tentukan turunan kedua fungsi trigonometri berikut. A, y sama dengan sin dalam kurung 2x ditambah pi, y sama dengan cos kuadrat x. Kita selesaikan. Kita ingat kembali bahwa turunan dari sin u adalah y aksen sama dengan cos u kali turunan u atau u aksen kali cos u. Turunan dari y sama dengan cos u adalah y aksen sama dengan sin u kali turunan u, ya, min sin u kali turunan u atau min u aksen kali sin u, sehingga y sama dengan sin 2x ditambah pi, y aksennya menjadi turunan dari 2x plus pi adalah 2 dikali cos 2x plus pi, turunan sin adalah cos, ya. Kemudian y aksen diturunkan lagi jadi y double aksen. Turunan dari cos adalah min sin, turunan dari 2x plus pi adalah 2, jadi dikali 2 dengan ini jadinya 4, min 4 sin 2x ditambah pi. Kemudian kita turunkan lagi ini sin, turunannya ini cos kuadrat x. Kita ingat bahwa u kuadrat turunannya adalah 2u kali u aksen, sehingga kalau cos kuadrat x turunannya adalah berarti min 2 cos x kali sin x, ya, karena turunan dari, jadi urutannya adalah turunan dari 2, ini 2 cos x dikali turunan dari cos x adalah min sin x, jadinya min 2 cos x sin x, atau y aksen sama dengan min 2 sin 2x, jadi 2 cos sin x cos x bisa kita tulis sebagai sin 2x, sehingga min 2 cos x sin x menjadi min sin 2x. Y aksen kita turunkan lagi menjadi y double aksen, menjadi min sin 2x, jadinya adalah min 2 cos 2x. Ya, anak-anak sudah paham semua pasti. Oke, kita perhatikan gambar ini anak-anak, gambar 6 kecekungan fungsi. Gambar 6 memperlihatkan grafik dua fungsi yang naik dari A sampai B, ya. Kedua grafik menghubungkan titik A ke B, tetapi kelihatan berbeda dari model kelengkungannya. Arahnya berlainan. Ini menjorok ke bawah kelengkungannya, kalau ini menjorok ke atas kelengkungannya. Bagaimana untuk membedakan antara kedua tipe kelengkungan tersebut? Menggunakan ini garis singgung, ya, menggunakan garis singgung. Nah, untuk yang lengkungannya ini cenderung menjorok ke bawah atau menghadapnya adalah ke atas, ini disebut dengan cekung ke atas. Kalau ini adalah menjoroknya ke atas atau menghadap ke bawah, kita lihat ini cekungnya ke bawah. Dalam gambar 7, garis singgung pada kurva ini telah digambarkan pada beberapa titik, ya, ini banyak titik ini. Dalam A ini kurva terletak di atas garis singgung, ya, kurvanya di atas garis singgung, ini garis singgungnya di bawah, ya, garis singgungnya ini di bawahnya, kalau ini garis singgungnya ini di atasnya. Dan F disebut dengan cekung ke atas dari A sampai B. Ini kalau garis singgungnya ini di bawahnya, maka disebut dengan cekung ke atas. Kemudian gambar B, ya, kurva terletak di bawah garis, ini yang B. Ya, ini yang ini kebalik, ini harusnya A, ini B, ya. Ini kurva terletak di bawah garis singgung. Garis singgungnya di atas, kurvanya di bawahnya.
maka disebut dengan cekung ke bawah, ya. Jadi cekungannya di bawah garis singgung. Kalau ini cekungannya di atas garis singgung. Karena cekungnya di atas garis singgung maka disebut dengan cekung ke atas. Karena cekungannya di bawah garis singgung disebut dengan cekung ke bawah. Sehingga andaikan F diturunkan 2 kali pada selang terbuka dari A sampai B seperti gambar di atas tadi, jika F double aksen X-nya lebih dari 0 pada interval A sampai B, maka kita sebut dengan cekung ke atas. Ya, jadi kalau lebih dari 0, cekung ke atas. Kalau F double aksen X-nya kurang dari 0 dari A sampai B, maka fungsi F disebut dengan cekung ke bawah. Jadi cekung ke atas kalau F double aksen X-nya adalah lebih dari 0, cekung ke bawah jika F double aksen X-nya kurang dari 0. Kemudian kita mengenal yang namanya titik belok. Jika kurva pada suatu titik P berubah dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah atau dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas, maka titik P tersebut disebut dengan titik belok. Jadi yang merubah dari cekung ke atas ke bawah, dari bawah ke atas disebut dengan titik belok. Didefinisikan, jika F continue di titik C, maka titik C, FC ini disebut dengan titik belok jika F double aksen C nanti sama dengan 0. Jadi tidak plus, tidak min, tetapi 0. Kita ambil contoh. Tentukan interval di mana fungsi Y sama dengan X plus cos X, cekung ke atas, cekung ke bawah, dan tentukan titik beloknya pada interval 0 sampai 2pi. Langkah pertama adalah tentukan turunan pertama dan turunan kedua dari Fx sama dengan X plus cos X. Turunannya adalah X jadi 1, cos X jadinya min sin X. Nah, turunkan lagi menjadi turunan kedua F double aksen X1 jadi 0, min sin X jadinya min cos X. Jadi F double aksen X sama dengan min cos X. Ini turunan keduanya, ini penting. Kemudian syarat titik belok itu adalah F double aksen X sama dengan 0 tadi, ya. Jadi F double aksen X sama dengan 0 ini adalah syarat titik belok. Kalau syarat stasioner F aksen X sama dengan 0. Kalau syarat titik belok F double aksen X sama dengan 0. F double aksen X-nya min cos X, berarti min cos X sama dengan 0 atau cos X sama dengan 0. Cos berapa yang hasil 0? Adalah cos 90 derajat atau cos 270 derajat. 90 derajat berarti pi per 2, 270 derajat berarti 3 pi per 2. Nah, karena pada interval 0 sampai 2 pi cukup 90 derajat dan 270 derajat saja. Kemudian kita hitung nilai pi per 2 dan 3 pi per 2, masukkan ke Fx, ke sini X plus cos X. Ya, pi per 2 masukkan ke X plus cos X atau pi per 2 plus cos pi per 2. Cos pi per 2 cos 90 derajat berarti cos 0. Berarti pi per 2 tambah 0 sama dengan pi per 2. Kemudian X sama dengan 3 pi per 2, maka F 3 pi per 2 sama dengan 3 pi per 2 ditambah cos 3 pi per 2 atau cos 270 derajat. Berarti sama dengan 0. Berarti 3 pi per 2 ditambah 0 sama dengan 3 pi per 2. Nah, kemudian dari hasil ini tadi, X sama dengan pi per 2, Y-nya adalah pi per 2, dan X sama dengan 3 pi per 2, Y-nya adalah 3 pi per 2. Kita uji dalam fungsi F double aksen X. Jadi, karena batasnya dari 0 sampai 2 pi, sedangkan kita temukan tadi nilai X-nya pi per 2 dan 3 pi per 2, maka harus ada 0, harus ada pi per 2, harus ada 3 pi per 2, dan harus ada 2 pi. Kita uji hasilnya ini plus atau min, plus atau min, plus atau min dengan cara pada interval 0 sampai pi per 2 pilih sebuah titik yang mudah atau 0 sampai 90 derajat. Bisa 0, 45, bisa 60. Misal kita ambil 60 atau pi per 3, masukkan ke F double aksen X sama dengan min cos X. Pi per 3 maka menjadi F double aksen pi per 3 sama dengan min cos pi per 3 atau sama dengan min cos 60 derajat. Cos 60 derajat kan setengah, berarti min setengah. Tanda yang penting di sini adalah min. Berarti 0 sampai pi per 2 itu min. Tanpa menghitung sebenarnya ini bisa kita cari, ini pasti plus, ini pasti min. Kita cek.
Di antara pi per 2 sampai 3 pi per 2 atau di antara 90 sampai 270, pilih salah satu yang mudah 180 atau pi. Kita pilih nih. X sama dengan pi atau 180. Berarti F double aksen pi sama dengan min cos pi. Cos pi atau 180 derajat, cosnya berarti adalah min 1. Min kali min 1 berarti 1. Tandanya plus. Ya. Berarti ini tanda plus. Jadi ini min, ini plus, ini pasti min lagi. Ya, kita cek-cek ya. Kita pilih di antara 270 sampai 360. Misal kita pilih 300 derajat atau 5 pi per 3. Berarti karena ini min cos X berarti min 300 derajat atau sama dengan min setengah. Berarti bertanda min. Betul, ini tandanya adalah min. Jadi ini min, ini plus, ini min. Jadi titik beloknya adalah di pi per 2 karena tadi sudah kita tentukan F double aksen X sama dengan 0 dan 3 pi per 2. Sehingga kita simpulkan fungsi fx cekung ke atas dengan syarat F double aksen X-nya adalah positif atau lebih dari 0. Ini cekung ke atas berarti ini dalam interval pi per 2 sampai 3 pi per 2. Pi per 2 kurang dari X kurang dari 3 pi per 2. Perhatikan, tanpa tanda sama dengan. Karena sama dengannya untuk titik beloknya. Fungsi fx cekung ke bawah pada interval 0 sampai pi per 2, 0 kurang dari X kurang dari pi per 2 atau 3 pi per 2 kurang dari X kurang dari 2 pi. Ini karena nilainya bertanda negatif. Sehingga tinggal ini pi per 2, pi per 2 adalah titik belok. Yang ini 3 pi per 2, 3 pi per 2 adalah titik belok juga. Nah, di titik X sama dengan pi per 2 dan X sama dengan 3 pi per 2 terjadi perubahan kecekungan. Demikian anak-anak, semoga semakin pintar. Setelah ini anak-anak latihan ini. Soal ini silakan untuk latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.